bukan pertarungan para pendekar. Bersiaplah menghadapi kematian. Ayo! Paling, mau menang harus meling. Kesalahanku tempoh hari harus dibayar lunas hari ini. Aku tidak terima ilmu ciptaan ayahku kau gunakan untuk kejahatan. Anak itu benar-benar keturunan pada sosial. Kalau tidak segera aku tolong. Kiri warna mati. Siapa yang masih tetap melawan akan dibunuh. Siapa yang menyerah akan diampuni Pangeran dan Nurueda. Apa sudah ada kabar tentang Paman Prabu Angling Dharma? Belum, Pangeran. Tapi ada yang melihat bahwa beliau berhasil dikalahkan pendekar wanita lengan tunggal, Pangeran. Benar, Pangeran. Hamba melihat dengan mata kepala sendiri. Ada seorang berjubah yang membawa beliau. Besok, sesudah kita kuburkan semua prajurit yang tewas, kita cari Gusti Angling Dharma. Bagaimanapun, kita harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Mawapati, terutama kepada Mahapati Patik Matrim. Pangeran, besok hamba berniat akan mencari Gusti Prabu. Kalau perlu kerahkan beberapa orang prajurit. Paman Prabu Angling Dharma, orang yang sangat berjasa kepada Karigapura. Ada apa? Ada seseorang yang mengintai kita. Suliwa sedang mengejarnya. Hah? Bukankah musuh kita sudah menyerah semua? Durgandini belum. Pendekar wanita itu pergi menyelamatkan Nila Soroya. Bukan kalah, maupun menyerah.
Aku sengaja membawamu kemari. Prabu Anglingdarma memerlukan bantuanmu, Liwa. Gusti Prabu, di mana beliau? Ikut aku. Lihatlah. Gusti Prabu, Luka dalamnya terlalu parah. Aku tidak bisa mengobatinya, Liwa. Bagaimana, Liwa? hampir semua syaraf beliau rusak. Seperti menahan pukulan yang sangat berat. Saya yakin sebagian jantungnya juga retak. Apa mungkin beliau menerima pukulan ajian rengkah gunung? Dan bagaimana mungkin Durgandini bisa mendapatkan ajian yang sudah lama sirna itu? Guru mengenal ajian itu? Liwa, sudah ratusan tahun yang lalu, para pendekar dari berbagai aliran telah melarang ajian yang sangat merusak itu. Gunung pun bisa rengkah menerima hantaman ajian itu. Gusti, cepat bergemas, Gusti. Mumpung mereka belum mengepung rumah ini, Gondorekom sudah kalah. Gusti Giriwara telah tewas. Siapa menghina, terhina. Gusti, Siapa tidak setia, tersia-sia. Gusti, Gusti, cepat. Aku sudah siap menyongsong karmaku, Tirus. Apa tidak sebaiknya kita cari? Saya takut. Orang yang dikejar Suliwa itu ternyata si pendekar lengan satu. Terus terang, saya ragu. Apa Suliwa mampu menandinginya? Ramuan tadi akan mencairkan darah mati yang ada dalam daging. Kemudian akan merangsang pertumbuhan daging. Dan urat saraf yang retas untuk kembali menyambung akan memerlukan waktu. Aku kenal ajian itu karena yang menciptakan ayahku sendiri. Sampai saat ini belum ada tabib yang mampu mengobati ajian rengkah gunung. Kita wajib berusaha, Guru. Ramuan tadi termasuk salah satu dari 7 ramuan dewa yang selama ini menjadi incaran para pendekar. Meskipun mereka hanya tahu ramuan ketujuhlah yang mampu membuat orang awet muda. Itu sebabnya kamu menjadi rebutan kaum pendekar tua. Seperti cerita Gusti Prabu. Kita kaum pendekar. Selesaikan saja secara pendekar. Keluarkan senjata dan kesaktian kita. Tarung
Siapa yang menang, dia yang berhak atas diri Suliwa. Siapa takut? Saya tidak pernah menghindari tantangan. Silakan, siapa yang mau maju lebih dulu? Kita bertarung bebas. Semua adalah musuh. Kalian tidak usah berlagak sebagai satu kelompok. Aku tahu, kalian bukan satu kelompok perguruan. Sudah, jangan banyak mulut. Aku Ki Brangas. Aku menantang kalian semua. Ayo. Hentikan! Tidak tahu malu. Apa begini sikap para pendekar? Untuk memperebutkan korban yang tidak berdosa. Benar-benar tontonan murah. Apa yang mau kalian pamerkan? Jurus-jurus kalian masih mentah dan dangkal. Wele. Siapa sebenarnya kamu? Kesombonganmu sudah mencapai langit. Kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku. Dan untuk menghadapi manusia-manusia seperti kalian, setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Siapa sih? Saya mengaku kalah, Tuan Pendekar. Tuan mampu meniru semua gerakan dari semua lawan Tuan. Tuan benar-benar hebat. Tapi sebagai sesama pendekar, sangat mustahil kalau saya harus lari tinggal gelanggang colong pelayu. Sebelum membuktikan dengan jurus-jurusku, saya tahu Tuan memiliki Aji Desendria, ilmu 10 indera yang mampu menirukan semua ilmu. Kalau benar-benar jantan, silakan. Tuan yang lebih dulu menyerang saya. Dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus ciptaanku sendiri. Maju selangkah lagi. Dukun cilik ini aku bunuh. Gusti Prabu kemungkinan bisa disembuhkan. Tapi beliau akan mengalami kembali seperti bayi. Aku cemas. Kalau ilmunya juga ikut sirna. Saya kira tidak. Sebab ilmu tersimpan dalam otak, dalam rasa, dan juga pikiran beliau. Kalau boleh, beliau akan saya bawa ke Kanggapura. Suliwa,
Saya tidak mau ada orang lain melihat Prabu Malwapati yang perkasa ini menjadi tontonan dan belas kasihan orang. Guru, kalau saya tidak kembali ke induk pasukan, mereka pasti akan mencari saya, Guru. Bagaimana pendapat Guru? Boleh, tapi biarkan beliau di sini. Tinggalkan saja ramuanmu. Kalau kamu ingin bergabung dengan pasukanmu, karena beliau harus kembali ke Kalinggapura dalam keadaan perkasa. Guru, sisa ramuan ini mungkin hanya cukup untuk 2 kali pengobatan saja, Guru. Jadi? Kalau begitu, saya akan ke Kalinggapura dan membuat sisanya. Kamu harus berjanji kepadaku, Liwa. Janji? Tidak boleh ada orang lain tahu, termasuk Galuh Parwati, kecuali kita berdua. Saya berjanji. Berikanlah pedang pusakamu pada anakku. Kau punya anak, Saroya? Namanya Sudawira. Terima kasih. Pangeran, kalau wanita itu yang datang, dia pasti sudah mengobar-kabari kita. Saya yakin bukan dia. Mungkin Siliwa? Pangeran, dia seperti ditelan bumi. Sama sekali tidak saya temui jejaknya. Mungkin orang itu tidak bermaksud menyerang kita. bagaimana kamu bisa yakin? Dengan kesaktian seperti itu, kalau dia punya maksud jahat, pasti sudah mengobrak-abrik kita. Iya, saya juga berpendapat begitu. Tapi bukan tidak mungkin. Itu sebuah peringatan bagi kita, Pangeran, untuk berhati-hati. Pangeran, hamba menangkap Gusti Danaswara. Apa? Kau panggil dia Gusti? Iya, Pangeran. Tidak pantas kamu panggil Gusti. Tuan, jangan lupa bahwa Tuan yang mulia ini dulu pernah bersimpuh di telapak kaki wanita ini. Tuan harus akui itu, Tuan Danurweda. Kamu dia 100 kali untuk kelancangan mulutnya dan masukkan ke dalam gandeng. Beritanya sungguh tidak mengenakan, Baron. Citra Genje katanya tewas. Gendrayana dan Kilegawa entah bagaimana nasibnya. Kata murid saya, ia ditawan dan digelandang ke Kalinggapura. Semula, aku dan Ganggadara juga diajak. Tapi yang kudengar, orang yang meminta bantuan kita itu bukan yang baik-baik, pemeras rakyat. Maka aku putuskan Ganggadara juga. Genjik, kamu hanya memikirkan Epeng. Termasuk apa? Hah? Yang aneh, orang-orang Halimun Petak bertarung sendiri. Katanya, Yatindra yang menggantikan Rangasuli dan seluruh anggota perguruan membela Kalinggapura. Sementara, Putri Rangasuli malah membela pemberontak. Perseteruan mereka sebenarnya sudah lama, Kangsa. Sebelum kejadian itu, Nila Saroya
bahkan pernah merebut perguruan Halimun Petak dari tangan Yatindra. Dan Nila Saroya runtang-runtung dengan Yudandini. Dan membela pemberontak itu. Kita harus mengambil sikap atas kematian sahabat kita, Parawan. Guru, pria mitra guru. Gangsa, mungkin kamu bisa membantu. Saya tidak tahu ajian apa yang telah diatur padanya. Kelihatannya dihantamkan tidak dengan sepenuh tenaga. Kalau tidak salah, ini akibat pukulan aji inti api. Tolong suami saya, Paman. Iya. Siramkan minyak bulus, supaya kulitnya kembali muda lagi. Tolong ambil minyak bulus di bilik obat. Baik, Guru. Untuk mendinginkan kulitnya, beri bobokan getebong pisang batu dengan daun sarubung. Padma, cepat bikin bobokannya. Saya kira ajian itu sudah sirna dari bumi persilatan. Karena perguruan Surya Kencana tidak memiliki ahli waris. Sejak Empu Suryawansa meninggal. Beberapa pekan yang lalu di sini berkumpul pendekar-pendekar muda. Dan murid Ganggadara, Putri Mahashura, Putra Betara Sini. Rata-rata ilmu mereka sudah bermuat. Cukup ini, Pak Masari. Dia ada seperguruan Kakang Seliwa. Itulah kehidupan. Kita-kita ini tinggal memiliki masa lalu. Kita selalu bicara dengan kata dulu. Saya begini, 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 begini. Rupanya tunas-tunas yang dulu tumbuh sekarang sudah menjadi pohon-pohon yang besar. Sudah saatnya pohon-pohon yang rapuh itu harus merontokkan seluruh daun-daunnya untuk rabuk mereka. Kakang, apa alasan Kakang melarang saya ikut? Gusti Prabu kan juga kakak seperguruan saya. Kalau begitu, kamu juga ikut mencari. Tapi kita berbencar. Itu malah lebih baik. Siapa tahu lebih cepat ketemu. Kita kan bisa sama-sama. Kenapa Kakang harus keberatan? Saya punya kakak sendiri. Saya nggak pernah minta gendong Kakang. Masalahnya bukan itu loh. Saya takut kalau yang membawa lari Gusti Prabu itu Sakti Mandraguna. Dan saya tidak mau kita berdua jadi korban. Biar ada salah satu pewaris perguruan Sugalo yang melanjutkan kebesaran nama Padepokan. Kakang, kalau kita lawan berdua kan, kita bisa menang. Kalau tidak, loh, saya minta pengertianmu. Kali ini saja. Sepertinya Kakang menyembunyikan sesuatu. Saya merasakan bahwa Kakang tidak bicara yang sejujurnya. Jangan-jangan sebenarnya Kakang tahu di mana dan bagaimana keadaan Gusti Prabu. Tiba-tiba kamu seperti dukun peramal loh. Bagaimana mungkin seorang tabib pergi tanpa membawa obat-obatannya? Kamu benar-benar aneh. Berapa lama Kakang pergi? Sampai Gusti Prabu ketemu. Ya berapa lama? Sepekan? Sebulan? Setahun? Sewindu? Atau berapa lama? Sampai kapan? Kalau begitu, keluar rumah ini, saya ketemu Gusti Prabu. Dalam sekejap, saya sudah pulang. Pokoknya, setelah ketemu, pasti kami segera kembali kemari. Ya, kalau memang lama, saya bisa pulang dulu ke Sugalo atau ke Mawapati. Galuh, jangan.
Jangan ke Malapati loh, jangan. Saya takut Gusti Sekarwangi akan cemas mendengar berita tentang Gusti Prabu yang telah raib begitu saja. Menurut saya, lebih baik kamu tunggu di sini sampai kami pulang. Jelas lebih aman. Tolonglah. Ya. Kalau begitu, saya akan menunggu di sini. Nila Saroya, aku bersumpah, aku akan mencari anakku. Dia akan menjadikan muridku. Akan kujadikan senjatanya untuk mencari pendekar muda yang mengalahkanmu. Sekarang Gusti Prabu boleh berbaring. Besok pagi tenaga Gusti akan semakin bertambah. Kami sudah mengerahkan orang untuk mencari keberadaan Paman Prabu Angling Dharma. Tapi sampai sekarang, masih belum ada beritanya. Dan sampai sekarang pencarian itu masih terus kami lakukan. Sungguh kami menyesal sedalam-dalamnya. Saya yakin Kanda Prabu masih hidup. Selama ini tidak ada pertanda apapun yang saya rasakan. Kami pun juga berpendapat demikian, Bibi Dewi. Untuk itulah kenapa pencarian masih terus kami lakukan. Ida Prabu bagi Malapati adalah segala-galanya. Terus terang, semenjak terjadi kemelut di Kalinggapura, nyaris negeri ini tidak tersentuh oleh kepemimpinan beliau. Jadi, sangatlah wajar kalau kami semua menuntut tanggung jawab tuan-tuan.
Hamba tidak menduga Gusti bisa pulih begitu cepat. Terus terang, ramuan ini baru sekarang hamba cobakan. Ilmu kanuraganmu hebat sekali. Sementara ilmu pengobatanmu benar-benar mengagumkan. Mudah-mudahan obat ini akan memulihkan tenaga Gusti secara paripurna. Sekarang Gusti minum lagi. Apa rencana Gusti selanjutnya? Gusti, sebaiknya Gusti Prabu ke Kalinggapura lebih dahulu, supaya semua wong agung di sana merasa tentram. Terutama Galuh Parwati yang sangat mencemaskan keselamatan Gusti. Kamu bisa ceritakan keadaanku kepada Galuh. Aku harus pulang ke Malwapati. Aku sudah lama meninggalkannya. Oh, kasihan Dinda Sekarwangi dan juga rakyatku. Di mana? Di sana, Gusti.
Aku menuntut balas atas kematian Kakang Naga Bergola. Kakang Naga Bergola tidak mati, Nagini. Beliau moksa setelah mewariskan ilmu aji senyawa kepadaku. Dan semua itu adalah kemauan beliau sendiri. Bohong! Pasti kau telah membunuhnya. Karena kau hanya ingin merampok ilmu sakti dari Kakang Bergola. Jangan samakan aku dengan dirimu, Nagini. Bagiku persahabatan sama sucinya dengan perkawinan. Kau menyindirku, Angling Dharma. Aku bicara apa adanya. Kakang Bergola sengaja mewariskan ilmu aji senyawa karena dia ingin segera mati. Dia tidak sanggup terus hidup di Mayapada ini setelah dia mengetahui Nyai melakukan perserongan. Dengan saja, Mas, Kakang Naga Bergola telah menyia-nyiakan diriku bertahun-tahun karena dia melakukan tapa brata untuk mencapai kebahagiaannya sendiri di alam abadi. Nyai sudah mendengar dariku kenapa Kakang Naga Bergola menginginkan kematiannya. Nyai, apa masih tetap ingin membunuhku? Kalau iya, terpaksa aku melawanmu. Dan aku tidak mau disalahkan kalau sampai membunuhmu. Jadi, itu rupanya istri Kakang Naga Bergola, sahabat Dinda Prabu. Kasihan dia. Rupanya dia baru tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Dan tubuhnya sudah berubah menjadi pegunungan batu. Tidak dengan kendang. Kami semua mencemaskan Kanda Prabu. Pangeran Danurweda dan Adipati Prabakara sengaja datang untuk memberitahukan bahwa Kanda Prabu terluka parah dan dibawa lari seseorang. Iya. Kalian tahu siapa yang berhasil menyembuhkan aku? Siapa, Dinda? Suliwa. Oh, Suliwa. Dinda Prabu, sekarang ini keadaan rakyat Malawapati sudah mulai resah. Banyak daerah dilanda kelaparan karena semua hasil panen mereka gagal. Maaf, Dinda. Akan lebih baik kalau Dinda Prabu dalam beberapa sasi ini jangan bepergian dulu ke mancanagari. Dan akan lebih bijaksana kalau sekarang ini kita memenuhi kebutuhan rakyat kita. Sebenarnya semua yang saya lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Malawapati juga. Iya, tapi... Kanda Prabu? Paling tidak dalam beberapa sasi itu, saya merasa sebagai istri seorang raja yang agung. Suliwa harus menerima balasan yang setimpal. Suliwa? Ya.
Karena dia yang telah membuat saya seperti ini. Saya tidak mengerti. Bagaimana mungkin Kakang dan Suliwa jadi bermusuhan? Padahal Dia berpihak kepada musuh saya. Dia memusuhi guru saya. siapa guru Kakang? Nyai Nilasari. Saya maaf Tuan, sudah mau tutup? Mau tutup? Ya, ini sih. Maaf Tuan, sudah mau tutup. Aku mau di sini sampai pagi. Kalau mau tutup, silakan tutup. Maaf Tuan, kalau Tuan ingin menginap, di dekat sini ada orang yang menyewakan bilik. Aku mau di sini. Tapi Tuan... Ampun Tuan, iya. Sini. Iya Tuan. Kapan hukuman para pemberontak itu akan dilaksanakan? Ampun Tuan, kata prajurit yang makan di sini mungkin besok Tuhan. Ya sudah sana. Iya Tuhan. Ketiga orang ini nyata-nyata telah ikut dalam pemberontakan melawan pemerintahan Kalingapura. Yang tertangkap dalam perlawanan mereka kepada pasukan negara. Maka, atas nama hukum negeri ini, pada hari ini akan dilaksanakan hukuman mati kepada mereka. Tunggu! Saya menyangkal dari tuduhan itu, Pangeran. Saya tidak pernah berontak. Saya seorang perempuan malang yang terombang-ambing dipermainkan oleh kekuasaan yang ada di Kalingapura ini. Dari kehidupan saya yang tentram di Gondoruka, lalu saya dipoyok, dijadikan istri Pangeran Danurweda. Tapi kebahagiaan itu berlangsung sesaat karena direnggut oleh Gusti Prabu Darmosono.
Saya perlu bicara. Sebelum ajal saya kalian renggut. Pangeran. Pangeran juga punya urut dalam perbuatan yang memalukan itu. Suami apa namanya yang tidak punya daya sedikit pun dan membiarkan istrinya direnggut orang lain? Yang memberontak Kakang Giriwara, bukan saya. Hanya kebetulan dia adalah kakak kandung saya. Mengerti kalian? Mengerti? Pancung wanita itu bersama orang-orang yang menghancurkan Kalingapura. Gusti, izinkan hamba menangkapnya. Awas, asap racun. Kurang ajar. Kemana mereka? Kalian masing-masing berhutang 1 nyawa padaku. Daksa, bagaimana kamu tahu aku dan Gendarena ditangkap? Muridku ada yang melihat kalian digiring. Paron Wajah saya ajak untuk membebaskan kalian, tapi dia menolak. Katanya, orang yang kalian bela adalah orang jahat. Aku tak ada urusan dengan orangnya, urusanku dengan uangnya. Tadinya aku mau balik ke Bantar Kawu, tapi aku cemas kalau kalian sampai dipancung. Maka secepatnya aku ke Kalingapura. Kita cari Nyai Durgandini. Aku lihat dia masih hidup dan menyelamatkan Nila Saroya setelah dia berhasil menghancurkan Angling Dharma. Ternyata Durgandini benar-benar mumpuni. Diam-diam dia menguasai Aji Ranggagono. Pasti dia telah mencuri kitab dari Suryapati. Aku tahu ajian itu sudah sepakat dilarang digunakan.